Hai sahabat Hijonesia, selamat berkunjung kembali di konten Mimin. Di konten kali ini, waktunya kita untuk ngebacot. Min, kenapa harus ngebacot, Min? Ya iyalah, kalau bisa ngebacot, kenapa harus diam? Toksik kamu, Min. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi, di konten kali ini, Mimin akan fokuskan untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber yang berada di kolom komentar. Karena pertanyaan ini menurut Mimin menarik untuk kita bahas karena ini situasinya relevan dengan yang terjadi saat ini di daerah kita masing-masing, khususnya kita di Indonesia. Walau dalam kondisi ini juga terjadi di negara-negara luar selain Indonesia. Oke, jadi apa sih Min pertanyaannya? Oke, pertanyaannya yang ini. Kita lihat. Min, harga pestisida melambung tinggi, khususnya untuk rumput. Kenapa ya? Oke, jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan herbisida. Dan ini maksudnya herbisida yang sering kita gunakan atau yang umum digunakan oleh para petani. Menarik untuk kita bahas. Jangan kemana-mana. Stay tune. Karena dalam beberapa menit ke depan, Mimin akan menjawab pertanyaan yang menarik untuk kita ketahui. Let's go. Kita lanjut ngebacot. Min, harga pestisida melambung tinggi, khususnya untuk rumput. Kenapa ya? Oke, umumnya herbisida yang sering petani gunakan adalah berbahan aktif glifosat. Walaupun di pasaran terdapat banyak merek herbisida, namun yang sering kita gunakan adalah herbisida berbahan aktif glifosat. Pertanyaannya, ada apakah dengan glifosat? Berdasarkan informasi yang Mimin kumpulkan, salah satunya bersumber dari PAI. PAI adalah Pandawa Agri Indonesia. Konsistensi kenaikan herbisida akibat rentetan berbagai peristiwa yang bermula pada tahun 2020 lalu. Utamanya yang masih membayangi sampai sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Kemunculan kasus pertama COVID-19 di Cina pada awal tahun 2020 menandai kenaikan harga yang menyebabkan panic buying terhadap glifosat di pasaran. Apa panic buying itu, Min? Oke, jadi pandangan Mimin itu panic buying adalah kondisi di mana banyak orang tiba-tiba membeli kebutuhan sebanyak mungkin karena mereka khawatir akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Maka terjadi peningkatan volume pembelian secara cepat, sehingga terjadi kelangkaan barang dan otomatis harga pun meningkat. Sementara penerapan kebijakan lockdown, tentu saja hal tersebut dapat berimbas pada manajemen supply and demand chain di seluruh dunia. Kenaikan harga glifosat mulai terasa pada bulan Agustus 2020. Selain penyebabnya akibat COVID-19, ada juga penyebab akibat banjir bandang di wilayah Cina karena aliran sungai Yangtze yang meluap, sehingga melumpuhkan kota-kota sepanjang aliran sungai dan juga melumpuhkan daerah industri agrokimia. Industri agrokimia sebagai tempat produksi glifosat secara besar-besaran. Min, kok dari tadi kita bahas Cina? Memang Cina ada apa sih? Oke, ya karena Cina merupakan pemasok glifosat sebesar 60% di dunia. Luar biasa kan? Selain Cina, Amerika Serikat juga sebagai salah satu pemasok glifosat dunia.
dan sekaligus pemasok utama pasar agrokimia Amerika Latin. Saat ini Amerika Latin belum dapat secara maksimal memenuhi permintaan ekspor. Imbasnya, industri agrokimia Amerika Latin mengalihkan permintaan bahan baku kepada Cina. Di sisi lain, produsen bahan baku agrokimia Cina tentu saja tidak akan sepenuhnya siap memenuhi permintaan yang berlipat ganda. Ketidakseimbangan permintaan dan ketersediaan glifosat tidak bisa dihindarkan. Berangkat dari semua peristiwa di atas, kenaikan ini menjadi yang terburuk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2008. Para pakar agrokimia khawatir angka yang sekarang ini dapat terus naik, bahkan menyentuh rekor harga 11 US dollar, seperti pada tahun 2008. Beberapa sumber mengatakan bahwa kenaikan harga glifosat ini diprediksi akan terus berlangsung sampai pertengahan tahun 2022. Sebab pandemi COVID-19 diprediksi masih tetap ada sampai pertengahan 2022. Oke, jadi ini prediksi ya, bisa saja benar dan bisa saja tidak. Namun pastinya prediksi yang mereka lakukan ini bukan ecek-ecek ya. Oke, jadi sudah jelas kan mengapa harga herbisida bahkan di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami peningkatan. Jadi maaf, saya langsung sebutkan saja mereknya, bukan mau merendahkan, endorse, atau lain sebagainya. Jadi ini berfungsi untuk saling berbagi informasi. Jadi saya beli di daerah saya itu basmilam harganya 150.000. Jadi saya tidak tahu bagaimana di daerah sahabat semua. Namun secara umum saya melihat bahwa kenaikan ini terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan bukan cuma Indonesia ya, negara-negara lain juga mengalami kenaikan herbisida. Oke, untuk konten kali ini Mimin tidak akan berbagi solusinya karena nanti videonya akan makin panjang lagi. Mungkin insya Allah di lain waktu Mimin bisa buat lagi ya video terkait solusi apabila harga herbisida ya terjadi peningkatan tajam seperti ini. Jadi untuk mensiasati kondisi ini, maka setelah masa panen nanti, karena berdasarkan prediksinya ini akan terus terjadi sampai di pertengahan tahun 2022. Nah, jadi boleh menggunakan tekniknya Mimin. Jadi Mimin, karena ini prediksi juga merupakan hasil analisis, jadi kalau Mimin pribadi itu akan stok yang banyak ya. Jadi setelah panen kita stok banyak-banyak dulu, biar kalau terjadi peningkatan harga lagi ya alhamdulillah kita sudah stok banyak agar tidak terjadi panic buying terhadap diri kita sendiri. Karena kalau sudah panic buying ya harga pasti akan meningkat tajam. Oke, terima kasih banyak bagi sahabat Indonesia yang sudah mau menonton sampai menit ini. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah informasi bagi sahabat Indonesia semua. Salam dari kami, admin Indonesia. Sampai bertemu di konten Mimin selanjutnya. Boom!